Sementara itu di kampus, Nada yang baru saja datang segera berlari masuk ke ruang kelasnya. "Lo dari mana aja, Nek? Kenapa jam segini baru nyampe?" "Tumben." Ika mengomentari Nada yang datang dengan wajah panik, pucat, berantakan dan nafas seperti habis lari maraton. "Udah, jangan tanya dulu deh." Nada mengatur nafasnya berusaha untuk menstabilkan nafasnya kembali setelah tadi berlari sangat kencang, membuatnya terengah-engah. Belum sempat Nada mengatur nafasnya hingga stabil kembali, dosen pun sudah memasuki ruangan dan pelajaran akhirnya dimulai. Semua peserta kuliah kembali diam dan khusyuk pada pelajaran yang sedang dibahas oleh dosen. Untuk 3 jam pelajaran tidak ada seorang pun yang berani bicara, karena pelajaran ini adalah pelajaran tersulit pada semester ini, yaitu urologi, andrologi, dan ginekologi. Mata kuliah 6 SKS ini cukup menakutkan untuk mereka semua di kelas. Beruntung pelajaran kali ini dapat diselesaikan tanpa ada masalah bagi Nada. Tugas-tugas kuliahnya pun sudah dikumpulkan oleh Nada, membuat Nada bisa bernafas lega. "Praktikku masih 2 jam lagi. Lo mau kemana dulu, Nek?" Ika bertanya kepada Nada saat mereka keluar dari ruang kuliah. "Nada, kita bisa mengobrol sebentar." Suara pria dengan nada tinggi dan sedikit serak menyapa dari belakang Nada. Dan Ika sebelum Nada sempat merespon pertanyaan dari Ika. "Ika, lo duluan ke kantin, nanti gue nyusul ke sana," ucap Nada pada Ika. Tanpa meminta penjelasan apapun, Ika sudah paham. Dia langsung pergi meninggalkan Nada dengan pria itu. "Aku rasa semuanya udah jelas. Apalagi yang perlu dibicarakan?" Nada menunduk dan tidak ingin menatap mata pemilik suara tadi yang sudah berdiri tepat di depannya dengan tatapan mengintimidasi. "Ikut denganku dulu. Kita akan bicarakan ini di tempat lain, tidak di sini." "Dewa," panggil Nada kepada pria yang langsung menarik tangannya tanpa memedulikan dia yang enggan pergi dengan pria itu. "Jangan banyak bicara. Ikutlah denganku dulu. Kita akan bicarakan ini tidak di tempat ini." Dewa enggan berhenti melangkah walaupun Nada sudah beberapa kali mencoba untuk menghentikannya. Dewa tetap menarik Nada ke sudut kampus yang tidak terlalu ramai, yang biasa mereka datangi berdua, dan tidak banyak orang yang mau datang ke tempat itu. Atap gedung kampus, tempat di mana Nada dan Dewa sering bertemu untuk sekedar makan siang bersama, atau mengerjakan tugas-tugas kedokteran mereka bersama. "Kenapa tidak bicara padaku tentang masalah ibumu?" Dewa mulai berbicara dan melepaskan tangan Nada setelah mereka berada di atap gedung. "Maafkan aku. Masalah ini masalah keluargaku. Aku tidak bisa menceritakan masalah ini padamu. Lagi pula, aku tidak ingin membuatmu mendapat banyak masalah dengan ibu tiri dan ayahmu lagi." Masih terngiang di dalam ingatan Nada, bagaimana marahnya ibu tiri Dewa di telepon ketika Nada meminjam uang kepada Dewa untuk biaya opname ibunya. Pada malam itu, pertengkaran besar terjadi di rumah Dewa, karena ibu tiri Dewa memanasi ayah Dewa mengenai uang berobat ibu Nada. Sejak saat itu, Nada, dia tidak pernah lagi meminjam uang kepada Dewa lagi, dan uang yang dipinjamnya untuk berobat sebelumnya telah dibayar lunas beberapa hari lalu oleh Nada kepada Dewa dari uang yang dipinjamkan oleh Eyang Prawiryo. Setelah Nada setuju untuk menikah dengan Radit, Dewa menghembuskan nafasnya, berusaha untuk menghilangkan semua rasa kesal di dadanya, dan menaruh kedua tangannya di pinggangnya dengan tatapan mata lurus menembus cakrawala. "Apa dia sudah melakukannya denganmu?" Akhirnya Dewa menanyakan hal yang ingin ditanyakan olehnya sedari dulu. "Dia cukup baik, Dewa. Dia tidak melakukan apapun selain melakukan tugasnya." "Cukup baik?" Haha. Dewa tertawa sinis. "Katakan padaku, sudah berapa kali dia melakukannya?" "2 kali. Jawab Nada jujur. "Apa kamu menikmatinya?" "Dewa." Nada menatap Dewa dengan tatapan marah dan kesal, lalu hendak berdiri meninggalkan Dewa namun ditahan oleh Dewa. "Lepaskan tanganmu. Biarkan aku pergi." Nada bersikeras untuk tetap pergi meninggalkan Dewa. "Maafkan aku. Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Justru aku sangat takut kalau dia menikmati permainan kalian dan berbuat hal yang lebih dari itu." Dewa jujur kali ini. Nada tidak membalas, dan hanya terdiam menunduk. Dewa lalu memeluk Nada tanpa meminta persetujuan dulu dari wanita itu. "Maafkan aku, Nada. Aku akan menunggumu.
Lakukanlah dengan cepat. Setelah itu kita bisa pergi berdua sejauh-jauhnya dari keluarga itu. Dewa bicara masih mendekap nada dalam pelukannya. Dewa, jangan tunggu aku. Aku tidak lagi pantas untukmu. Carilah wanita lain yang lebih pantas untukmu. Ucapnya kemudian, karena dia tidak mau memberikan harapan apapun kepada Dewa. Hubungan mereka yang sudah lebih dari 2 tahun bukanlah hal yang mudah untuk Nada mengikhlaskan Dewa. Tapi saat ini, status Nada adalah istri orang, walaupun hanya sementara. Tetap saja untuk Nada dia tidak layak lagi untuk Dewa. Nada tidak ingin membuat Dewa menunggu terlalu lama, dan mendapatkan sesuatu yang tidak lagi layak untuk Dewa. Kamu jangan khawatir, aku akan tetap menunggumu. Aku sangat mencintaimu, Nada. Jangan larang aku untuk menunggumu. Dewa semakin mendekap erat tubuh Nada tanpa ingin melepaskan Nada sama sekali. Untuk beberapa saat, mereka diam seperti itu dan menikmati kehangatan tubuh masing-masing. Hati Nada juga merasa lebih tenang berada dalam dekapan Dewa. Ter, hingga suara ponsel milik Dewa bergetar. Akhirnya Dewa melepaskan dekapannya kepada Nada. Ada apa menelponku? Sapa Dewa setelah melihat ID penelpon dan menunggu jawaban di seberang sana. Aku sibuk, masih ada kelas lagi dan praktikum setelah ini. Pergilah sendiri. Dewa mematikan teleponnya dan kembali memegang tangan kanan Nada. Telepon penting, tanya Nada acuh tak acuh. Bukan, jawab Dewa singkat, enggan untuk menjelaskan lebih jauh. Nada juga tak ingin memperpanjang pertanyaan tentang hal itu. Nada memilih untuk duduk dan berbincang mengenai hal-hal lucu dengan Dewa, mengenang masa-masa mereka saat dulu semuanya terasa ringan dan mudah. Saat mereka menghabiskan waktu bersama di atas atap ini. Hingga akhirnya, waktu berlalu begitu cepat. Sudah lebih dari 1,5 jam mereka berada di atap. Dan sekarang adalah waktu untuk kembali ke dalam kelas praktikum. Beberapa jam kemudian, kegiatan praktikum dan kelas kuliah mereka pun telah selesai. Saat ini Nada sedang berjalan bersama dengan Dewa di koridor kampus. Hari ini kamu kerja part-time? Tanya Dewa. Nada mengangguk. Nanti pulang jam berapa? Aku jemput ya? Tanya Dewa kemudian. Gak usah dijemput, aku nanti naik busway aja. Atau naik ojek online. Nanti malah ngerepotin. Jawab Nada tampak sungkan saat Dewa ingin menjemputnya sehabis kerja nanti. Gak apa-apa, aku gak merasa direpotkan kok. Pokoknya nanti malam aku jemput ya. Seru Dewa dengan semangat. Baiklah, Nada pun pasrah dan hanya mengangguk. Sesampainya di restoran, salah satu rekan kerjanya langsung memanggilnya. Nada, kamu telat. Andina, rekan kerjanya, memanggilnya dengan suara agak tinggi ketika Nada memasuki ruang karyawan. Iya, maafkan aku. Hari ini aku telat 10 menit. Nada segera menaruh tas di lokernya dan mengambil celemek yang biasa digunakan untuk bekerja. Tolong antar pesanan nomor 11 ya. Aku harus segera berangkat. Aku hampir terlambat kuliah. Andina yang memang bekerja part-time juga berganti shift dengan Nada setiap harinya. Maafkan aku, Din. Pergilah. Aku akan mengurus pekerjaan di sini. Makasih ya. Nada langsung masuk ke dalam restoran dan bergegas ke arah jendela dapur untuk mengambil pesanan nomor 11 yang sudah siap di depan meja dapur. Kurang lebih 1 menit yang lalu. Dengan terburu-buru, Nada mengambil pesanan dan langsung menuju meja dengan nomor 11 yang sudah dihafal oleh Nada. Di mana letaknya? Selamat menikmati pesanannya. Sapa Nada sambil menaruh pesanan untuk pelanggan di meja nomor 11 itu. Nada yang sibuk menata pesanan di meja pun menundukkan kepalanya dan tidak melihat orang-orang di meja itu. Hingga sebuah suara yang begitu dikenalnya terdengar di indera pendengarannya. Nada,